Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 dari 4 remaja yang tersapu ombak di pantai Wagir Indah Cilacap masih hilang. Harga jual cabai anjlok, petani di Kebumen gigit jari di musim panen. Motor berplat merah di Salatiga tertangkap kamera membawa pendukung salah satu calon gubernur Jawa Tengah. Kita ke informasi pertama. 3 remaja hilang terseret ombak besar di pantai Wagir Indah Cilacap. Upaya pencarian terkendala tingginya ombak di Laut Selatan Jawa. Di pantai Wagir Indah, Kecamatan Kroya, Cilacap inilah 3 remaja berusia 14 tahun hilang terseret ombak. Laporan hilangnya 3 remaja warga Kecamatan Adipala ini sejak Selasa lalu. Namun hingga Rabu sore, ketiganya belum juga ditemukan. Tingginya ombak di pantai selatan membuat tim Basarnas Cilacap mencari para korban dengan menyisir tepi pantai. Hilangnya para korban berawal saat mereka asik bermain pasir. Saat itu ada 4 remaja yang berada di pantai. Tiba-tiba ombak besar menyapu bibir pantai dan keempatnya ikut terbawa ombak. Namun 1 di antaranya berhasil menyelamatkan diri, sementara 3 lainnya hilang. 1 orang anak menunggu di darat dan yang 4 lainnya bermain di air. Namun karena tidak melihat situasi, ada gelombang dan akhirnya 4 anak ini terbawa arus. Namun untuk 1 anak berhasil bisa menyelamatkan diri dan yang 3 terseret arus ke tengah. Pada hari kedua, radius pencarian mencapai 2 km dari titik lokasi hilangnya korban. Pencarian akan diperluas pada pencarian di hari berikutnya. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Mayat pria ditemukan di Jalan Raya Solo Sragen, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, Rabu malam. Warga menyebut sempat melihat korban tengah duduk di pinggir jalan pada sore harinya. Rabu malam, tepat di pinggir jalan Solo Sragen, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, ditemukan mayat pria tanpa identitas. Meski petugas membongkar barang bawaan korban, mereka tak menemukan kartu identitasnya. Pria ini terlihat sejak Rabu sore duduk di pinggir jalan. Hingga malam harinya pria ini terlihat terlentang. Saat didekati, ternyata ia sudah tidak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan luar, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Diduga korban merupakan tunawisma dan meninggal karena sakit. Bukan, jadi ini kayaknya pendatang dan masyarakat di sekitar sini tidak ada yang mengenali. Apakah ada tanda-tanda kekerasan? Dari hasil olah TKP, identifikasi sementara tidak ada dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka yang lainnya. Namun untuk memastikan penyebab kematian, korban tetap diautopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sragen. Polisi mengimbau bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya segera melapor ke Polsek Sidoharjo. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Kita beralih ke informasi lain, masa panen tidak membawa angin segar bagi petani tomat dan kubis di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang. Harga jual tingkat petani yang anjlok hanya merugikan mereka pada musim panen kali ini. Jika biasanya masa panen adalah hal yang paling dinanti, tidak bagi petani tomat dan kubis di lereng Gunung Merbabu, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Bagi mereka, masa panen yang tinggal menghitung hari malah membuat mereka kebingungan, sebab harga tomat dan kubis akhir-akhir ini merosot. Bagi petani tomat, jika mereka nekat panen yang ada semakin rugi, karena biaya produksinya lebih tinggi ketimbang harga jual buah tomat di pasaran. 700. Kemarin
500. Begitupun yang dirasakan petani kubis. Harga jual kubis tidak akan menutup biaya petik kubis. Padahal biaya petik dan upah makan minimum hanya Rp300. Balik modal karena harga kubisnya, harga jualnya itu hanya 300. 300 itu dikurangi biaya tenaga itu petik itu 200. Saat ini harga jual di tingkat petani untuk tomat berkisar Rp500 hingga Rp700 untuk 1 kg. Padahal sebelumnya harga tomat bisa mencapai Rp5.000 per kilogram. Begitupun harga jual kubis, hanya Rp1.000 dari yang sebelumnya Rp2.000 per kilogram. Para petani berharap harga sayuran tersebut segera naik untuk mensejahterakan mereka. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Hal serupa juga dirasakan para petani cabai di Kebumen. Meski panen, mereka gigit jari lantaran harga jual cabai di tingkat petani terjun bebas dari Rp15.000 jadi Rp18.000 per kilogram. Tetap memanen cabai meski tahu berujung buntung. Ya, begitulah jalan yang terpaksa diambil para petani cabai di Kelurahan Setrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen. Mereka terpaksa tetap memanen cabainya di tengah anjloknya harga jual cabai di tingkat petani. Harga jual yang berubah-ubah membuat mereka pusing karena harga modal pupuknya saja sudah mahal. Sih enggak pasti ya Mas ya. Ya kadang lagi panen pertama bisa 12.000. Ya kemarin 10.000. Kalau harga 10.000 udah bisa nutup modal belum? Ya belum sih. Belum ya. Pupuknya juga mahal. Namun dengan harga yang anjlok dari Rp15.000 menjadi Rp8.000 per kilogram, petani cabai kini harus gigit jari. Dengan harga cabai saat ini, mereka akan merugi karena ongkos tanamnya bisa jadi lebih besar daripada hasil penjualan. Ini kan tidak bisa menutup operasional atau perawatannya, karena kan selain sekarang obat-obatan pestisidanya juga mahal, pupuk juga mahal. Mereka berharap harga jual cabai di tingkat petani kembali normal agar modal untuk membeli pupuk yang mahal bisa balik dan mereka bisa kembali menanam cabai kembali dari keuntungan yang dikantongi. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Berbeda dengan panen sayuran, hasil panen tembakau di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Demak tahun ini justru melimpah. Meski beberapa kali diguyur hujan dan berakibat mundurnya panen, namun kualitas tembakau dinilai cukup baik. Petani tembakau di Desa Teluk Karangawen Demak riang gembira sebab tanaman tembakau mereka memasuki masa panen petik kelima. Meski wilayah ini sempat beberapa kali diguyur hujan, namun kualitas tembakau cukup baik dan hasilnya melimpah. Namun demikian, air hujan membuat tonase tembakau berkurang dari biasanya. Guyuran hujan juga cukup berdampak kepada proses penuaan daun tembakau, sehingga membuat panen menjadi lama. Jadi misalkan tonase dari 1 kuintalnya yang biasanya di cuaca panas tanpa hujan itu biasanya bisa 1 kuintalnya bisa 15 kilo. Tetapi kalau ada hujan seperti ini itu ya paling 12 kilo 13 kilo. Selisihnya seperti itu. Berarti membedakan kadar air di beberapa waktu ada kiriman hujan dengan tanpa kiriman hujan. Ya, tapi di sisi lain alhamdulillah panen lebih melimpah. Dengan hasil panen yang melimpah, Kepala Desa melibatkan masyarakat desa setempat untuk mengolah tembakau sampai terjual dengan membuka beberapa gudang. Masyarakat pun bersyukur atas melimpahnya panen tembakau tahun ini. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak.